tukang gambleh. Kita ngobrol lagi di kesempatan sore hari ini guys ya. Saya lagi ada di kebun, tapi bukan kebun binatang. Kita akan membahas tentang penarikan benda pusaka lagi guys. Yang konon penarikan benda pusaka itu masih banyak yang meyakinin bahwa itu adalah asli atau bukan hoak. Bukan hoak guys, asli katanya. Pusaka ditarik dari dalam alam gaib, bilangnya asli. Nah, saya kasih tip-tip atau tekniknya ya. Cuma hanya kata-kata aja ya. Takutnya kalau saya praktekkan nanti Anda lebih gampang untuk mempraktekkan, takutnya ikut-ikutan gitu. Jadi tekniknya penarikan benda pusaka itu ada 9 guys. Teknik penarikan benda pusaka dari alam gaib itu yang saya ketahui ada 9 ya. Makanya simak baik-baik biar Anda langsung praktek di rumah. Tapi nggak langsung saya praktekin caranya, enggak ya. Hanya kata-kata biar Anda pelajarin sendiri. 1, tekniknya siang ditaruh dulu di tempat angker atau di pohon-pohon keramat, malam pura-pura ditarik. Kedua, kita harus punya teman atau asisten. Asisten teman kita. Teman kita jangan sampai dilihat oleh orang penonton yang lain atau dilihat sama yang nyuruh narik pusaka. Nah, teknik gampangnya di situ. Teknik yang kedua. Ya, teknik yang ketiga memakai gimmick guys. Nah, alat gimmick ini sebenarnya alat bantu untuk menongolkan atau mewujudkan pusaka dari alam gaib. Tapi sebenarnya bukan dari alam gaib, melainkan pusaka itu sudah ada di tangannya sang oknum penarik itu juga sebenarnya. Tapi karena Anda nggak jeli atau nggak paham, ya akhirnya Anda ketipu. Sebenarnya pusaka juga udah ditarik di tempat atau di badan orang oknum dukun itu. Itu yang kedua. Yang ketiga guys, yang memakai gimmick dupa ya. Dupa yang bisa meledak, yang mengeluarkan cahaya. Nah, itu dibeli di online juga banyak, namanya dupa kucrut. Anda bisa pesan di Lazada, Bukalapak atau di Shopee. Ketik alat sulap di situ banyak ya. Jadi jangan mau ditipu-tipu atau dibohong-bohongin. Terus ada lagi yang penarikan benda pusaka masuk ke dalam kelapa. Aduh. Masuk ke dalam kelapa itu guys. Itu juga ada asisten khusus. Sebenarnya kelapa sudah disiapkan dari rumah, walaupun kamu di situ membawa kelapa juga. Jadi nanti modusnya kelapanya ditukar guys. Kelapanya ditukar. Udah ketiga, berarti keempat. Kalau kita mempunyai keris segini, kita masukin di pohon bambu kerisnya ya. Tapi pohon bambunya di saat masih muda. Di saat masih muda dibelek dulu, masukin dulu. Ntar 2 bulan kemudian baru kita sepik-sepik menarik pusaka dari bambu itu. Nah, kalau udah 2 bulan kan bambunya udah besar tuh. Nah, ntar seakan-akan pusakanya ada di dalam bambu itu juga guys. Sebenarnya itu teknik-teknik semua guys. 90% teknik semua. Itu simpelnya ya. Kalau yang di dalam tanah mas, yang di dalam tanah dia dikubur juga, ditaruh duluan. Nggak ada guys, tarik pusaka yang asli nggak ada. Semua adalah teknik. Kesurupan pun juga bukan dari jin ya. Asal Anda paham, kesurupan itu alam bawah sadar. Biasanya yang paham-paham orang begitu biasanya hipnosis itu. Ahli-ahlinya hipnosis, hipnotis, hipnoterapis, psikologi. Nah, itu paham tentang ilmu-ilmu kayak begitu ya. Saya juga paham, sedikit-sedikit paham tentang kayak begitu. Alam bawah sadar. Mediumisasi itu alam bawah sadar. Mediumisasi itu dulu lahirnya di Ponorogo, Jawa Timur, diciptakan untuk kuda lumbing atau kuda kepang, acara hiburan. Jadi nggak ada kaitannya dengan jin dan setan ya. Alam bawah sadar, 100% itu alam bawah sadar.
Makanya kawan jangan mau ya tarik-tarik pusaka suruh maharin itu. Rata-rata biasanya gini, penarikan benda pusaka tanpa biaya, tanpa mahar. Yes. Nanti tapi ujung-ujungnya Anda suruh beli ini ugo rampe, bilangnya gitu. Ugo rampenya minyak, bunga, apa kayak gitu. Yang supaya si oknum dukun itu bisa mendapatkan keuntungan dari sang pasien. Siap Mbak Isa, rebungnya ya banyak. Semua tipu-tipu guys, 90% tipu-tipu. Yang 1% ada kemungkinan satu pendusta, dua pembohong, ya double. Aduh dukun, oknum dukun di Indonesia ini saya jamin gulung tikar sebenarnya. Bener. Sebenarnya saya sudah diingatkan banyak ya sama oknum-oknum dukun itu. Nggak boleh bongkar-bongkar lagi bang. Ah bodoh amat. Anda itu katanya ini Bang Jokare, Anda itu mau menutup rezeki orang katanya. Rezeki penipu nggak ditutup. Saya bukan menutup rezeki Anda, tapi saya membongkar kebohongan Anda yang dimana Anda itu mengaku sok pintar, sok sakti, sok jagoan, sok bisa tahu alam gaib, padahal yang namanya gaib itu rahasia ilahi ya. Kenapa Anda percaya kalau dia tahu gaib? Aduh, sama sodomi. Double ya, ketemu saya lo gulung tikar kamu. Ya memang dulu-dulu nggak ada ya orang yang nyebut begini-gini, nggak ada. Waalaikumsalam Bang Haji Santo. Sebenarnya teknik-teknik yang dipakai oleh oknum perdukunan 100% adalah ilmu sulap dan ilmu debus. Ilmu yang buat pertunjukan di panggung guys ya. Nah salah satu saya pemain debusnya. Saya itu mantan pemain debus akrobat namanya zaman dulu ya. Akrobat mungkin Anda pernah dengar lah. Akrobat tahun 98 97 itu saya sudah jadi pemain akrobat. Mungkin kalau kawan-kawan umurnya sekarang itu 30, 35, 40 pasti pernah dengar akrobat Gunung Lawu. Nah, saya dulu sudah nyampe di mana-mana, guys, ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, setiap lapangan itu pernah saya atraksi di situ. Cuma atraksi saya kan hiburan, ya. Persis yang dimainkan oleh oknum-oknum dukun itu persis, nggak jauh beda. Memindahkan penyakit ke kelapa, ke kambing, atau kemana kayak sama aja, itu ilmu teknik, ilmu sulap untuk menghibuli Anda semua. Makanya dia gelarnya ada yang oknum gus, oknum ustadz, oknum kiai, double semua. Gua yang ngomong double. Lama-lama saya udah jengkel tuh, permainan oknum itu udah jengkel, nggak habis-habis gitu loh. Kadang bahkan anehnya penipu itu didukung oleh oknum keamanan setempat gitu. Lucu sekarang ya. Orang yang salah didukung, orang yang benar ditikung guys. Itulah para doubler Indonesia begitu. Udah tahu penipu didukung. Nanti dia orang-orang yang para penipu, pendusta, pembohong ini kalau ditanya kepentok kayak Sam Sodomi itu, kepentok bilangnya ini adalah hiburan. Hiburan katanya guys. Ngobatin orang juga hiburan. Orang sakit dibikin hiburan tapi dimintain duit juga. Aduh, sontoloyo bener. Double, orang sakit dibilang hiburan, gimana itu nasib. Mungkin Anda sudah ditargetkan dari penipu kali ya. Hiburan dapat uang, betul. Hiburan dapat uang. Orang sakit dibilang hiburan. Nanti keluarga Anda sakit dibikin hiburan juga sama orang lain. Saya jamin deh. Karena apa? Apapun yang kau tanam suatu saat, itulah
yang kau petik. Gus Jadap. Iya, orang sakit dibilang hiburan kan gobloknya, aduh. Kepengen nyulek matanya aja itu saya. Tapi orang-orang begitu nggak mau diajak pembutihan, saya jamin. Dari mentalnya udah tempe semua itu. Penculek saya bener. Kadang-kadang ngandalin masa. Joko Arek itu cuma ngomong doang. Mana berani datang-datang gitu. Nggak ada masa dia katanya. Kata siapa nggak ada masa? Sekali keluar jutaan loh. Mbah Dukun YouTube siap. Kata siapa Joko Arek nggak punya masa? Aduh. Memang saya orangnya nggak menunjukkan antara ini itu, tapi kalau sudah kebentur ya, lo pasti akan bingung memikirnya. Ya kalau magician memang saya akui, saya juga paham tentang magician ya, debu, sulap itu. Hampir setiap atraksi antara akrobat, debu, sulap, magician, sugesti, hipnosis, saya sudah pernah memperdalaminya ya. Tapi saya buat hiburan. Walaupun saya bisa hipnosis juga nggak kayak yang lain-lain ini, nggak. Hanya sekedar saya juga. Yang penting paham gitu aja. Ada juga yang SMS, Anda rambut gondrong doang bisa pencak silat enggak? Kata siapa? Pendekar kalau nggak bisa pencak silat jadi ketawain orang. Double terus. Nih guys ya, orang yang sudah berani membongkar pembodohan publik yang mengatasnamakan dikit-dikit mistis para edan itu, kalau udah berani membongkar berarti pengalamannya melebihi Anda gitu, melebihi dukun-dukun penipu itu guys gitu. Jadi nggak sembarangan orang berani bongkar, berani coak-coak itu nggak mungkin nggak punya pengalaman gitu loh. Aduh, ada yang bilang bisa silat, enggak. Pendekar kalau nggak bisa silat ya tawain mbahmu. Ada double. Kalau mau tipu-tipu pinter saya. Bang, bagi resep supaya tidak kena gendam, gampang, telepon saya. Saya itu orangnya gampang-gampang, tanpa mahar. Nggak ada mahar-maharan kalau mau belajar sama saya. Ayo monggo. Yang penting persaudaraan ya. Menjalin silaturahmi, salam saudaraan dan salam seduluran, biar tambah kawan, banyak saudara, begitu pula banyak rezeki pula. Gitu kawanku ya. Kamu dikasih ilmu kan sama yang kuasa nggak bayar enggak kan? Kenapa kira Anda bisa bayar? Sok-sokan. Pengobatan media santet ke kelapa atau ke kambing. Ngomong aja lo dukunnya kepengen makan sate kambing, udah titik ya. Nggak ada guys, memindahin penyakit ke kambing, ke kelapa itu nggak ada di dunia ini loh, ilmu kayak begitu nggak ada. Adanya teknik sulap atau ilmu debus yang dimana buat hiburan di panggung itu ada. Iya, bilang aja kepengen makan sate kambing dibakar di hutan, nah ya, itu. Nanti ujung-ujungnya apa? Beli kambingnya kepada oknum dukun itu juga. Bilangnya ini kambing kendit ya. Kambing kendit yang ada lafarnya aneh-aneh, terus buntutnya hitam, kakinya kuning, mintanya begitu sih oknum dukun itu. Padahal bikin kambing kendit begitu gampangnya setengah mati guys, gampang, paling setengah jam jadi kambing kendit. Anda beli kambing di pasar warna putih mulus dan beli semir warna hitam dan warna kuning. Lo semir tuh bulunya ya, bulu kambingnya lo semir tulisan
apa asu gimana gitu ya, itu bisa juga. Nah, tulisan jancuk bisa juga pakai semir. Itu permainan double di situ guys. Gobloknya itu pakai semir guys. Nah itu gimana bang, kok pas di semirnya dagingnya bisa warna hitam? Gampang, lo undang tukang tato, lo tato jadi hitam, simple kan? Modal 50.000 bisa jadi kambing kendit. Alatnya cuma semir rambut guys. double kambing sakti ya, betul. Ada kambing tulisannya Rafar Allah ya, gampang bagi saya kayak bikin kayak begitu. Akhirnya para oknum Sontoloyo dukun goblok ini ya dijualnya 8 juta 12 juta, padahal beli kambing di pasar harganya 1.400.000, modal semir 50.000, udah jadi. Aduh, sialan ya, cari duit aneh-aneh aja. Sepiknya bisa aja dia. Semir merah juga ada. Anda beli semir yang macam-macam warna-warna pun ada. Yang pink juga ada, yang merah juga ada, yang hijau juga ada. Tapi rata-rata kambing itu warnanya cuma hitam sama kuning kekuningan biasanya gitu. Cara bikin para oknum dukun itu cuma, oh cari kambing kendit yang sebelahnya hitam, sebelahnya putih. Nah rata-rata kan begitu. Lalu kamu cari sedunia juga sebelah hitam sebelah putih, aslinya juga nggak ada, adanya di semir bulunya itu. Ada sih oknum dukun goblok ini di semir ininya apa itu, kambingnya, bilangnya ini kambing kendit, harganya nyampe 23 juta. Aduh, nanti dia disembelih hatinya kambing itu hancur katanya, pecah-pecah. Kayak begitu mah gampang guys. Itu lo punya PK ya, bubuk kimia PK ya, itu lo siramkan ke daging yang masih muda pun hancur guys. Bubuk PK itu bubuk kimia ya, saya sebut namanya PK gitu aja, nggak usah saya sebutin panjang lebarnya, takutnya nanti Anda ikut-ikutan. Itu banyak sebenarnya kayak begitu. Ini paling para doboler ini kalau dengerin apa yang saya sampaikan panas dingin ya guys, panas dingin, mencret-mencret dia. Paling Joko Arek ini kok setiap saya pakai teknik tahu semua ya. Kayak ayam cemani sama aja permainan juga, itu disemir juga. Panas dingin pasti mencret-mencret bisa dia. Kemarin saya ada hampir seminggu nggak live guys ya, karena saya lagi pergi ke Jakarta, lagi main ya, lagi nengokin Jakarta, jadi belum sempat live. Mungkin habis ini sampai malam nanti kita ngoceh terus. Kebal tawuran, kebalnya kebal apa dulu? Kalau kebal bacok ya nggak mungkin. Saya jamin kebal bacok nggak mungkin. Memang ada yang asli kebal bacok, ada ya, ada. Cuma itu hanya bisa berfungsi di saat kita kepepet atau di saat kita kebentur guys. Memang ada. Saya memperdalami ilmu kebal begitu ya, bukan sekali dua kali, nggak pernah berhasil guys. Karena apa? Ternyata bisa dibuktikan bisa berfungsi di saat kita kepepet ya, kita kedesak, entah kita keancem, itu mungkin suatu saat apa yang kita inginkan akan bangkit dengan sendirinya. Sama dengan tenaga dalam. Tenaga dalam juga begitu. Kita latihan pernapasan setiap hari, setiap malam, pencak, koprol, salto. Nah, kita tahan napas dari perut mulai dari dada. Itu pun nggak bisa kita dorong orang set langsung mental, nggak bisa. Yang kita dorong langsung mental jet bisanya adalah sugesti hipnosis. Itu ilmu sugesti hipnosis. Kalau asli tenaga dalam beneran,
bisa berfungsi di saat kita kepepet atau kita kedesak. Contohnya, Anda lari dikejar anjing atau dikejar singa. Tadinya lari Anda pelan-pelan, giliran Anda kedesak, lari Anda itu kenceng lah. Kadang-kadang sungai 5 meter pun Anda bisa lompatin tanpa tidak kau sadari. Tapi Anda kau suruh ngulang lagi nggak bakal bisa. Nah, itu akan terbukti kalau begitu, saya percaya. Tapi kalau yang dikeluarin hus itu sugesti, guys. Saya juga bisa kalau sugesti begitu. Cuma kalau orang awam kadang-kadang pernah ketipu juga ilmu yang mental-mental itu ya. Karena sama oknum dukunya tidak dijelaskan. Kalau saya jelaskan. Ini, Pak, kayak begini adalah sugesti hipnosis. Hanya berlaku kepada Anda yang yakin dan percaya. Karena tujuannya untuk menguatkan keyakinan dan kebatinan Anda sendiri. Sebenarnya ilmu dasar, guys, sebenarnya buat mental-mental itu loh. Kalau bahasa terkenalnya adalah hipnosis panggung. Hipnosis panggung, guys. Penarikan kolor janda. Iya, ini oknum Blitar pinter narik kolor janda. Itu yang double. Penarikan benda pusaka dari alam gaib. Penarikan benda pusaka dari alam gaib, mewujudkan pusaka dari alam gaib. 90,9% adalah hoak. Saya ngomong hoak. Yang 1% adalah kemungkinan ada 1%, satu pendusta, dua penipu. Ada kacau. Dunia upluk-upluk di Nusantara, Pulau Jawa ini banyak, guys, yang orang benar-benar sakti banyak. Tapi tidak promosi di YouTube, tidak promosi di Facebook, tidak menjual keilmuan, tidak menawarkan keilmuan, apalagi menjual ilmu kebal. Ada yang punya ilmu kebal yang asli pun susah untuk dicari ya. Nggak bakal dijual kepada Anda. Kalau ilmu kebal teknik memang banyak. Ilmu kebal teknik itu, guys, ya, memakai golok beneran pun bisa. Tapi kita harus mempunyai cara yang khusus dan paham tentang bahan kimia ya. Kalau begitu saya juga bisa. Itu kalau buat menipu memang ya cocok. Karena orang lain itu nggak bakal tahu. Kecuali Anda pernah ikut praktisi debus. Nah, di situ mungkin Anda pernah dengar atau pernah belajar, pasti akan tahu. Tapi kalau belum masuk ke dunia itu, belum belajar tentang debus, ya mungkin Anda ketipu. Tapi kalau Anda sudah pernah bergabung di praktisi debus Rawenontek atau gimana gitu, nah di situ diajarkan semua, mulai dari golok tumpul, golok tajam, peso, mau digorok lehernya, mau digeraji, mau disingso, mau dipalu. Nah, di situ ada semua teknik dan caranya. Asalkan yang malu, yang golok ya lingkungan praktisi debus itu juga gitu loh. Tapi kalau yang baca orang lain ya tembus. Saya jamin tembus. Karena bacoknya ada tekniknya, guys, ada caranya gitu. Nggak asal bacok. Anda kalau ada orang pamer ilmu kebal, Anda bawa golok aja sendiri dari rumah, saya jamin putus. Saya jamin putus 100%. Karena yang dimainkan bukan kulitnya, goloknya, guys. Goloknya yang kita mainkan. Satu, goloknya yang kita mainkan. Dua, ada bantuan khusus. Sebenarnya kimia sebenarnya. Bahan kimia ada. Terus ada lagi satu, saya nggak berani nyebutin ya. Karena ini sering dipakai oleh master-master di luar sana. Adanya si A gitu aja lah. Namanya si A. Itu kita pakai di sini ya. Atau kita pakai di badan gitu, nggak bakal tembus dibacok pun. Sebenarnya modelnya kayak stocking. Anda tahu stocking penyanyi? Nah, sebenarnya modelnya kayak begitu. Tapi harganya mahal. Bisa 24 juta atau 25 juta gitu. Itu nyata dibacok nggak mempan, tapi ada lapisannya. Oke, guys ya. Saya akhiri dulu sampai sini, nanti kita sambung kembali penarikan benda pusaka dari alam gaib, penarikan pusaka. Jangan mau ditipu, anggaplah dia itu hiburan.
Kalau Anda mengetahui tentang kayak begitu, anggaplah itu dagelan, ludruk, atau lelucon aja. Jangan kau masukkan di hati Anda, dan jangan penasaran dan jangan heran. Itu adalah teknik sulap atau teknik debus. Sebenarnya kalau Anda kepengen tahu triknya atau rahasianya, Anda bisa datang ke sini, saya kasih unjuk dan saya kasih pelajari. Oke, salam persaudaraan dan salam seduluran buat rekan-rekan dimanapun Anda berada.